Shalom, selamat malam Oma Opa yang kekasih dalam Tuhan. Salam jumpa dalam program Dewan PKRU. Saya dan PKRU membaca Alkitab bersama. Tanggal 26 Februari 2025 bersama saya, nama Emma Nonce Tanjung Gapahang, anggota PKRU GPIB Damai Sejahtera Cilengsi. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengarah. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Sebelum kami membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami patut mengucap syukur karena Tuhan ada dalam kehidupan kami, dan di mana kami akan membaca firman Tuhan, kami mohon urapi kami dengan kuat kuasa Roh yang kudus, sehingga ketika kami membaca firman Tuhan, kami tidak hanya membaca, tetapi kami hayati dan mengerti kehendak Tuhan lewat firman yang kami baca. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oma opa sekalian yang kekasih, firman kita pada malam hari terdapat dalam Nehemia 5 ayat 14 sampai dengan 19. Tertulis sebagai berikut: sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang, dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa 150 orang, melainkan mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Sekian firman Tuhan kita. Mari kita baca bersama Sabda Bina Umat, renungan yang terbaca. Tertulis, semangat memberikan yang terbaik dalam
komunitas. Ingatlah akan aku ya Allahku, demi kebaikanku, karena segala yang kubuat untuk rakyat. Ayat 19 setelah firman Tuhan. Jabatan dan kedudukan kekuasaan terkadang membuat orang menjadi lupa diri dan kehilangan orientasi akan tujuan dan peran yang dimiliki. Berbeda dengan Nabi Nehemia yang telah diangkat menjadi Bupati Yehuda selama 12 tahun. Dalam perikop saat ini diberikan gambaran tentang peran dan fungsi pejabat atau seorang yang dipercayakan jabatan. Nabi Nehemia, sekalipun ia adalah seorang bupati dan dekat dengan Raja Artasasta, tetapi dalam menjalankan tugasnya, ia hanya fokus sesuai tujuan dari perannya, yaitu membangun kembali tembok Yerusalem. Dalam perikop disebutkan bahwa selama Nabi Nehemia menjadi sebagai bupati, ia tidak pernah mengambil haknya sebagai seorang bupati, apalagi membebani rakyat untuk kepentingan diri sendiri. Nabi Nehemia tidak berbuat demikian karena ia takut akan Allah. Sekalipun ia menerima makanan yang dihidangkan bersama dengan pekerja yang lain, namun itu bukan karena tuntutan yang diminta oleh Nabi Nehemia. Nabi Nehemia sangat mengetahui keprihatin dan kondisi umat yang berat. Ia berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi umat Yehuda yang sedang dalam keprihatinan dan penderitaan. Ia tetap semangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dengan penuh kesadaran ia mengakui bahwa ia melakukan semuanya hanya untuk rakyat yang dibantunya. Dan bacaan ini kita belajar bahwa jabatan dan kedudukan adalah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup. Semua yang diberikan itu bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan sesama juga. Melalui jabatan dan kedudukan yang ada, justru menjadi tanda kehadiran kita untuk berkontribusi dan memberikan yang terbaik bagi siapapun. Oleh karena itu, biarlah tetap semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Sampai sekian renungan yang kita baca bersama. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi engkau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku, jalan berkat-Mu memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami datang bersama program yang telah berjalan baik sampai ke daerah.
Tuhan Yesus berkati program ini agar benar-benar nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang bersama opa oma yang lemah dan sakit. Kiranya Tuhan adalah Juru Selamat, datang melawat dan memberkati sehingga oma obat tetap kuat dan sehat sembuh untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kami tetap membawa suami hamba yang berada dalam kelemahan tubuh sakit stroke sudah 6 tahun lebih, belum bisa berbicara dan berjalan. Hamba tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kami. Jadi rencana yang indah itu karena Tuhan mengasihi, dan biarlah rencana Tuhan terjadi seturut kehendak Tuhan. Kami tetap bersyukur, hanya dalam nama Yesus kami sudah menyatakan bahwa milik Tuhan adalah kuasa Tuhan. Kami pertaruhkan seluruh ibadah kami, jam berdoa kami hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oma opa, selamat istirahat, selamat tidur, selamat malam. Tuhan berkati.